Perkembangan industri perumasakitan yang bertumbuh pesat dengan adanya perdagangan bebas memungkinkan industri kesehatan asing berinvestasi di Indonesia. Perkembangan ini menyebabkan pemasaran rumah sakit menjadi semakin kompetitif. Di sisi lain, pemberlakuan jaminan kesehatan nasional menuntut rumah sakit terikat dengan berbagai aturan kerjasama dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional. Menghadapi berbagai perubahan yang terjadi, rumah sakit harus mampu lebih dinamis dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu cara rumah sakit beradaptasi dengan tingginya pertumbuhan industri adalah dengan melakukan strategi pemasaran rumah sakit yang efektif. Hal ini dapat dibangun dengan membuat suatu rencana strategis pemasaran rumah sakit. Dalam video edukasi kali ini, kami dari kelompok 8 dengan anggota Putri Halisari Hadi, Ari Anindita, dan Ira Wahyuni Aulia akan menjelaskan pentingnya sebuah rumah sakit memiliki suatu rencana strategis pemasaran. Rencana strategis merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk mengelola proses yang berkelanjutan dalam organisasi. Dengan rencana strategis, organisasi dapat menentukan kondisi organisasi sekarang, seperti apa tujuan organisasi di masa depan, dan bagaimana cara yang ditempuh untuk organisasi akan sampai di sana. Serupa dengan manfaatnya, rencana strategis memiliki 3 pertanyaan penting. Yang pertama, berada di posisi manakah kita sekarang? Kemudian, kemanakah organisasi akan melangkah dan kapan akan mencapainya? Serta yang terakhir, bagaimanakah organisasi akan mencapai tujuan atau visi organisasi tersebut? Sedangkan, rencana pemasaran sendiri ialah panduan menyeluruh yang menggambarkan upaya pemasaran suatu perusahaan. Tahap awal dalam penyusunan rencana strategis pemasaran rumah sakit adalah dengan melakukan analisis situasi internal dan eksternal rumah sakit. Tujuan dari analisis situasi lingkungan eksternal adalah mengembangkan daftar peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus dihindari. Sedangkan analisis lingkungan internal bertujuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan organisasi. Ketajaman melakukan analisis faktor internal dan eksternal dalam analisis SWOT akan memberikan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman rumah sakit. Hal tersebut akan membantu rumah sakit mengetahui kejelasan posisi rumah sakit saat ini yang nantinya akan menjadi dasar dari perumusan strategi. Setelah menentukan positioning rumah sakit, selanjutnya dilakukan inventarisasi menggunakan beberapa pilihan matriks, seperti matriks IE, internal eksternal, matriks space, matriks BCG, dan juga matriks TOWS. Hasil dari analisis matriks tersebut kemudian akan menghasilkan pilihan strategi seperti strategi direksional, strategi adaptif, market entry strategi atau strategi akses pasar, strategi kompetitif, dan strategi implementasi. Pengambilan keputusan dan penetapan strategi terpilih dapat dilakukan menggunakan pendekatan matriks kuantitatif strategic planning matrix. Setelah dilakukan penentuan jenis strategi yang akan diimplementasikan, strategi ini kemudian akan diterjemahkan dalam program yang berisi kegiatan, sasaran, target pemasaran, dan indikator keberhasilan. Di sini kami tampilkan salah satu praktik rencana strategi pemasaran pada rumah sakit A. Didapatkan dari hasil analisis situasi eksternal, rumah sakit A memiliki banyak peluang dari letak geografis, demografi konsumen, partnership, hingga kebijakan yang mendukung pengembangan pelayanan travel medicine di rumah sakit. Rumah sakit juga memiliki kekuatan internal, yaitu dengan fasilitas fisik yang memadai, serta memiliki produk pelayanan dasar yang lengkap hingga unit divisi khusus yang bergerak dalam pelayanan travel medicine. Dengan menggunakan inventarisasi matriks TOWS, didapatkan posisi rumah sakit berada pada kolom kegiatan yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth-oriented strategy. Sehingga dalam hal ini, pilihan strategi yang dapat dilakukan yaitu strategi yang berhubungan dengan strategi ekspansi dan juga stabilisasi. Contohnya, strategi market penetrasi yang difokuskan pada kegiatan untuk mendatangkan konsumen, yaitu dengan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat, mempromosikan produk rumah sakit melalui kegiatan komunitas atau event internasional, pemanfaatan digital marketing seperti website dan sosial media, membangun customer relationship management dengan memberikan pelatihan seperti pelatihan bantuan hidup dasar pada perusahaan yang melayani tamu asing. Ada pula strategi forward vertical integration, yaitu dengan membangun jejaring rujukan dengan FKTP, travel agent, asuransi swasta, perusahaan, hotel, hingga villa. Sedangkan pada kegiatan product development difokuskan dalam membangun experience dan engagement konsumen pada rumah sakit dengan adanya divisi eksekutif rumah sakit. Dengan adanya rencana strategi pemasaran seperti ini,
Adanya turunan program dan indikator keberhasilan yang jelas dapat menjadi panduan bagi tim pemasaran rumah sakit dalam melakukan kegiatan pemasaran yang efektif. Sekian video edukasi dari kelompok kami, semoga dapat berguna dan bermanfaat dalam kurikulum pendidikan manajemen strategi rumah sakit.